Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran, anak-anak silahkan berdoa dulu, dan apabila setelah berdoa dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya, linknya sudah pada siapkan di deskripsi, tinggal anak-anak klik saja. Dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker bila mana pergi ke keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melaksanakan kegiatan, tetap menjaga jarak dan hindari kerumunan. Silakan anak-anak pelajari video pembelajaran ini sampai selesai supaya materinya dapat dikuasai dengan baik, dan diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi, menyebutkan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan tanggung jawab yang telah dilaksanakan beserta dampak melaksanakan tanggung jawab tersebut, menyebutkan ciri-ciri poster, membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan sekarang amati. Pade menunjukkan sebuah teks bacaan dan gambar. Sudah dibacanya anak-anak? Nah, berdasarkan dari teks bacaan itu, apa inti atau pokok pembicaraannya? Yaitu tentang masyarakat sejahtera, dan masyarakat sejahtera ini akan menjadi kuat, akan terlaksana apabila ada yang tahu? Ya, masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, disiplin dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Contohnya salah satunya adalah bertanggung jawab dalam membayar pajak. Selanjutnya, Pade akan menunjukkan teks bacaan tentang tanggung jawab, tetapi anak-anak harus tahu dulu apa yang harus dikerjakan dan dijawab nantinya. Yang pertama, anak-anak akan Pade tunjukkan sebuah judul. Kemudian anak-anak kira-kira menemukan informasi apa berdasarkan judul tersebut. Nah, ini Pade tunjukkan judulnya. Judulnya, Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, berdasarkan judul ini, kira-kira menurut anak-anak informasi apa yang diperoleh? Silahkan ditulis. Sudah ada yang selesai? Ya, perkiraan informasi setelah membaca judul, Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, ini informasi yang diterima kira-kira seperti ini setelah membaca judul, dan anak-anak maupun Pade belum membaca teksnya, jadi tidak tahu apa isi secara rinci dari teks itu. Ini hanya perkiraan aja, informasi yang diterima setelah membaca judul. Sekarang Pade tunjukkan teks bacaan tersebut. Jadi silahkan anak-anak baca secara cermat teks bacaan
dengan judul Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, tadi anak-anak sudah mendapatkan informasi atau memperkirakan informasi ketika anak-anak baru membaca judulnya. Nah, sekarang anak-anak baca teks bacaannya, pelajari, catat atau buat catatan kecil. Kira-kira informasi apa setelah mendapatkan atau membaca teks bacaan ini? Ya, nanti kemukakan oleh anak-anak. Silakan dibaca. Baik, kalau sudah selesai, mari kita bahas informasi apa yang didapat setelah membaca teks bacaan tadi itu. Kira-kira ada yang tahu perkiraannya apa setelah anak-anak mendapatkan atau membaca teks bacaan tadi? Ya, silahkan. Nah, ini adalah menurut Pak D, informasi yang diterima berdasarkan teks bacaan ini, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan dorongan dari pihak-pihak. Nah, itu adalah informasi yang Pak D terima berdasarkan bacaan. Silakan anak-anak buat apa informasi yang didapat setelah membaca teks bacaan. Tidak perlu sama dengan Pak D, ya, silahkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini maksudnya begini. Tadi anak-anak sudah membaca judul. Setelah membaca judul, anak-anak memperkirakan isi dari teks bacaan itu. Artinya anak-anak ini belum membaca teks bacaannya. Umpamanya pada saat membaca judul, informasi yang diterima oleh anak-anak itu perkiraannya isinya A, B, C, D. Nah, kemudian setelah anak-anak membaca teks bacaan, anak-anak membuat catatan kecil lagi. Ya, apa informasi yang didapat setelah membaca teks bacaan itu? Ternyata anak-anak membuat catatan kecil itu, informasi dari teks bacaan yang sudah dibaca, informasinya A, B, C, D. Nah, berarti disimpulkan bahwa itu antara informasi dari judul yang anak-anak baca dan isi bacaannya sama. Nah, sekarang kita dan Pak D akan membahas apakah yang tadi Pak D dapatkan informasi ketika membaca judul dan setelah membaca teks bacaan. Kesimpulannya bagaimana? Sama atau tidak? Nah, ini dari Pak D. Kesimpulannya adalah judul dan isi teks sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang silakan hasil pekerjaan anak-anak dilihat. Baik, tadi teks bacaan itu menginformasikan tentang salah satunya adalah pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak ini merupakan contoh bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak Pak D meminta supaya menyebutkan contoh bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya dan dampak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jadi gini, umpamanya anak-anak melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar. Umpamanya belajar dengan baik. Nah, pada saat anak-anak belajar dengan baik, maka dampaknya akan ada. Yaitu apa? Anak-anak menjadi pintar, menjadi berprestasi, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan daerah. Nah, itu salah satu contohnya. Silahkan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Baik, kita bahas bersama-sama. Contohnya, 1.
membayar pajak. Nah, seperti tadi itu. Dalam teks bacaan, membayar pajak itu merupakan contoh bentuk tanggung jawab sehari-hari. Nah, apabila tanggung jawab kita membayar pajak dengan disiplin, tepat waktu, maka akan berdampak atau akan mempunyai dampak dalam pembangunan yang baik. Jadi dengan membayar pajak itu kita bisa membangun sekolah, membangun jalan, atau membangun fasilitas kesehatan atau fasilitas yang lain-lainnya. Ada lagi yang lainnya, silakan. Ya, berteman dengan semua orang. Nah, itu tanggung jawab kita, berteman dengan semua orang. Tidak mengenal itu agama apa, suku apa, ras apa, budaya apa. Kita harus berteman. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya? Maka akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Masyarakat akan damai, tentram, sejahtera, dan berujung juga negara menjadi kuat. Nah, ini adalah contoh bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ya. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, ya, Pak Ade sekarang akan menunjukkan reklame yang berisi pesan supaya para pelajar ini taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, ini kebersihan sekolah juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila ini dilaksanakan dengan baik, maka akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Sekolah akan bersih, belajar akan nyaman, tenang. Nah, itu salah satu contohnya lagi. Silakan anak-anak cari contoh-contoh lain. Nah, sekarang Pak Ade akan menunjukkan reklame tersebut. Silakan diperhatikan dengan baik-baik. Pak Ade menunjukkan reklame. Pak Ade mau tanya, apa itu reklame itu? Nah, silakan. Ya, reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memberikan informasi kepada halayak ramai tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan maksud menarik perhatian dan keinginan tentang yang diinformasikannya. Media reklame diantaranya reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, sekarang Pak Ade akan menunjukkan menurut anak-anak apa ini. Ya, jadi contoh reklame apa? Apakah baliho, billboard, spanduk, atau poster, atau brosur, atau katalog? Silahkan diperhatikan. Nah, ini adalah sebuah gambar. Ada tulisan jagalah kebersihan lingkungan sekolah dan anak-anak sedang melakukan kegiatan kebersihan. Nah, ini termasuk reklame media visual. Jenis apa? Apakah baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, atau katalog? Silakan, ada yang tahu? Ya, ini adalah poster. Poster termasuk reklame media visual. Nah, ya. Jadi unsur reklame media visual itu berupa gambar dan tulisan. Selanjutnya, yang Pak Ade tanyakan lagi ke anak-anak, apa sih unsur dari poster ini? Ada yang tahu? Baik, nah ini adalah ciri-ciri poster. Pertama, poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Bagaimana anak-anak bisa dipahaminya? Bagus. Sekarang Pak Ade meminta anak-anak untuk membuat poster. Bagaimana kira-kira, sudah siap? Ya, sebelumnya kita latihan dulu bagaimana cara membuat poster.
Nah, ini adalah cara membuat posternya, yaitu pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga sekolah. Temanya maksud Pade. Nah, cara membuatnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Langkah pertama, anak-anak siapkan bahan alat yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut ini. Ada buku gambar, ada krayon atau pensil warna, ada pensil, ada kuas, ada penghapus. Nah, ini peralatannya ya, silahkan bisa ditambah, mungkin kalau anak-anak menggunakan spidol warna juga bisa. Langkah kedua, kira-kira apa? Ya, membuat sketsa dulu. Ya, sketsa gambar yang akan disajikan. Contohnya seperti ini, Pade tunjukkan. Buat sketsa dulu dari pensil, tipis-tipis saja, ya. Selanjutnya adalah yang langkah 3, yaitu sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Nah, ini adalah contohnya, Pade tunjukkan. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Nah, setelah ini selesai, dilanjutkan ke langkah keempat. Nah, apa langkah keempat? Silakan diperhatikan dengan baik-baik, yaitu membuat tulisan atau isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu mewarnai poster supaya tampak atau terlihat menarik. Nah, ini adalah contohnya. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami untuk cara-cara pembuatan poster? Nah, sekarang yang nomor 6 apa daripada tugas? Tugasnya anak-anak membuat poster sederhana berisikan pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Nah, ini tema-temanya. Pade ini kan ke anak-anak 4 tema. Pilih salah satu tema itu ya untuk membuat poster. Nah, tadi cara-caranya sudah Pade tunjukkan. Ya, silahkan, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga anak-anak bisa menerima materinya dengan baik, juga senang dan gembira. Jangan lupa, silakan anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa, klik subscribe, like, lonceng, dan komen yang baik di bawah videonya untuk memberikan saran dan masukan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih. Pada tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.